Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Catatan Si Anak Rantau. Sebelum menonton terlebih jauh guys, jangan lupa tekan tombol loncengnya agar senantiasa mendapatkan video-video menarik dan terbaru serta terbarukan dari channel YouTube Catatan Si Anak Rantau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin, kaum muslimat, di mana Anda saja berada. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman Islam, sehingga kita masih diberikan begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya pula hidupnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat dari Beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat dimanapun Anda saja berada. Tema pada hari ini adalah sabar dalam kehidupan, dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar adalah menerima apa adanya. Sabar, kita menerima apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam menerima takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dan sabar adalah tabah, menerima dalam keadaan apapun. Begitu banyak kisah-kisah untuk kita teladani agar kesabaran kita lebih mendalam lagi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Contoh diberikan kesabaran yang lebih, diantaranya kita lihat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Betapa beliau menghadapi ujian begitu besar, tapi dengan berkat kesabaran beliaulah sehingga bisa mampu menempuh ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Nabi Ayub ditimpah hartanya habis. Tidak hanya hartanya habis, bahkan anaknya yang ke-11 Allah panggil satu persatu. Dan kesedihan itu tidak hanya itu aja. Bahkan Nabi Allah Ayub alaihissalam, Allah kasih penyakit yang begitu mengerikan, yaitu diantaranya penyakit kusta, yang dimana kulit-kulitnya pun meleleh, keluar binatang, belatung dan sebagainya. Lalu apakah Nabi Ayub alaihissalam mengeluh untuk kesah? Tidak. Apa jawaban Nabi Ayub? Dengan ujian inilah aku semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan istrinya pun pernah mengatakan, wahai Ayub, engkau adalah seorang nabi, engkau adalah Rasul Allah. Sebaiknya kau memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan ujian yang kau terima ini. Apa jawabnya Nabi Ayub? Wahai istriku, berapa tahun aku menerima nikmat Allah, dan hari ini aku diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa-rasanya aku tidak pantas, baru hari ini aja aku mengeluh. Dengan berkat kesabaran Nabi alaihissalam, akhirnya Allah berikan pertolongan, mandi di sebuah sumur. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam pun sembuh dan kembali normal lagi. Contoh Nabi lain selain Nabi Ayub alaihissalam, seperti Nabi Allah Ibrahim juga. Allah uji kesabaran Nabi Allah Ibrahim. Sudah belasan tahun Nabi Allah Ibrahim tidak dikaruniai anak. Setelah Allah karuniai anak, Allah suruh dia sembelih. Tapi apakah Nabi Allah Ibrahim mengeluh? Tidak. Justru semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih populer lagi yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Allah uji dengan begitu dahsyatnya, ketika Allah berikan hal yang tidak mengenakan, Allah timpah hal yang mengerikan, apakah Rasulullah mengeluh? Tidak. Bahkan Rasulullah SAW pun semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ketika Rasul berdakwah di Mekah, bukannya menerima, tapi apa yang didapati oleh Rasulullah SAW?
bukan berupa pujian, tetapi berupa hinaan. Bahkan dilempari batu kotoran sampai kakinya berdarah. Lalu datanglah malaikat Jibril, wahai Rasulullah, aku tidak terima dirimu dihinakan seperti ini. Aku tidak terima engkau dilempari batu. Izinkanlah aku ya Rasulullah untuk aku lemparkan mereka di sebuah gunung. Apa jawabnya Nabi? Jangan ya Jibril, jangan. Biarkanlah, mereka tidak tahu. Kelak nanti ke depannya mereka akan tahu akan ajaranku. Ini patut kita contoh bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Ada istilah kata sabar itu ada batasnya. Sabar dalam hal apa dulu? Kesabaran itu semakin kita sabar, semakin kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena setiap manusia yang hidup di muka bumi ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih diberikan napas, selagi masih kita diberikan kesempatan hidup, tidak akan pernah Allah lepas dari ujian. Kenapa Allah menguji kita? Kenapa Allah berikan cobaan kepada kita? Bukan semata-mata Allah membenci, Allah bukan. Allah ingin melihat, Allah ingin membedakan. Ada pembeda di situnya. Apa pembedanya? Allah ingin melihat ketika Allah memberikan ujian kepada hambanya, apakah dengan ujian itu hambanya itu semakin dekat, atau semakin takwa, atau semakin taat dan sebagainya. Atau semakin diberikan ujian, apakah semakin menjauh, atau semakin menyela-nyela dan sebagainya. Ini Allah akan melihat ini di sini. Jadi bukan Allah membenci, justru dengan Allah berikan ujian kepada hambanya, di situ pula Allah akan angkat derajat hambanya dengan setinggi-tingginya. Saudara-saudara kaum muslim rahimakumullah dimanapun Anda saja berada. Inilah yang namanya hidup. Tidak sepenuhnya terus enak, pasti ada yang namanya pahit. Tidak mungkin selamanya pahit terus pasti ada manisnya. Itulah namanya warna-warni kehidupan, romantika kehidupan. Karena inilah yang namanya hidup. Kalau tidak ada romantika dalam kehidupan, maka tidak bisa dikatakan hidup. Selama manusia masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah yang namanya ujian itu berakhir. Ada istilah kata, habis gelap terbitlah terang. Apakah dimaksud habis gelap terbitnya terang itu? Walaupun sepahit apapun kita menerima musibah, ujian yang gak enak, pasti di balik itu ada sesuatu yang terang. Artinya apa sesuatu yang terang itu? Pasti ada nikmat di balik semua itu. Pasti ada anugerah di balik semua itu. Hidup ini hanya dua. Ada ujian nikmat, ada ujian musibah, hanya dua aja. Lalu kita menerimanya dengan sabar, sesuai dalam firman Allah, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak perlu berkecil hati, bahwa kita tidak perlu putus asa, tidak perlu bersedih dan sebagainya. Ketika kita menerima hal yang gak enak, ketika kita menerima hal yang pahit, menerima hal yang mengeri dan sebagainya, menerima musibah dan sebagainya, ditimpa yang bencana, justru Allah itu bersama kita. Jelas ayatnya. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar, tabah. Bahkan janji Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menerima hal yang tidak enak, menerima musibah ini dengan lapang dada, bahkan tidak hanya lapang dada, bergembira, maka janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya dan diucapkan selamat. Kamu telah menempuh ujianku dengan berhasil. Saudara-saudaraku rahimakumullah, inilah selama memang kita hidup di dunia pasti mengalami pahitnya. Tapi hasil yang kita kesabaran yang ada di dunia, nanti di akhirat kita nerima hasil dari itu. Kita diucapkan selamat, disambut oleh para malaikat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini maka bergembiralah ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Selain kita diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu pula kita akan dilipatkan pahala-pahalanya. Dan di dalam Islam kita diajarkan ketika kita menerima musibah, ketika kita menerima hal yang enak, kita ucapkan kalimat istirja. Apakah kalimat istirja itu?
Seperti yang sering kita dengar dalam sebuah umumnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang pahit, apapun yang kita alami, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi, ya Allah, sesungguhnya kita semua, termasuk Anda dimanapun Anda, saya berada, saudara, kita milik Allah. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat kita akan pulang. Oleh karena itu, maka kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita berkecil hati. Pasti di balik hal yang enak pasti ada kegembiraan di situ. Inilah makna dari sabar. Seperti kita dilatih setiap tahunnya. Kita dilatih oleh Allah kesabaran setiap berpuasa di bulan Ramadan. Kita dilatih oleh Allah dari pagi sampai menjelang maghrib. Kita tidak makan, tidak minum sedikit pun. Artinya apa? Bukan hanya sekedar menahan lapar haus. Disitulah kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran. Sampai di mana kesabaran kita? Sampai di mana kesabaran kita? Inilah cara Allah mendidik kita. Dengan berpuasa itulah kita tidak makan dari pagi sampai menjelang maghrib. Inilah kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menerima hal yang enak, kita janganlah berkeluh kesah. Boleh sebagai manusia biasa berkeluh kesah dalam artian hanya untuk melepas saja. Tapi yang tidak boleh terus-menerus berkeluh, itu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar untuk melepaskan tidak masalah. Tapi yang tidak boleh terus. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil hikmah dari daripada kisah para nabi. Di antaranya Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW ketika mereka dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sabar. Bahkan mereka tidak hanya sabar, mereka juga berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hambaku hanya manusia biasa. Ketika aku diberikan ujian, maka berikanlah aku kekuatan, serta ringankanlah." Boleh kita berdoa seperti itu. Allah lebih senang kita semakin banyak berdoa. Dengan Allah kasih yang gak enak, disitulah Allah akan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Inilah kajian pada hari ini. Mudah-mudahan pada kajian pada hari ini bermanfaat bagi diri saya maupun bagi saudara pun di mana berada. Kita tingkatkan kesabaran kita. Karena apa? Dengan kesabaran itulah Allah pasti akan melihat ketaatan hambanya. Disitulah Allah akan melihat semakin kita bertakwa, semakin kita diuji. Justru di situ Allah memberikan ujian itu, Allah tuh sayang kepada hambanya, bukan benci tapi sayang. Oleh karena itu, tingkatkanlah kesabaran, tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat, cukup sekian. Insyaallah kita berjumpa di lain waktu. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita senantiasa kesempatan untuk memberikan ilmu-ilmunya, memberikan iktibar dan sebagainya. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kita anugerah yang luar biasa dan dilindungi dari segala macam musibah, mara bahaya, bala bencana. Amin ya rabbal alamin. Syahiri billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.